yang diutus untuk Bani Israel. Jadi dia memimpin umatnya. Dia pimpinan, apa beda dengan Musa? Musa juga kurios, bukan teos. Ayo, balikan lagi ke originalnya. Jangan malu kalian dengan original. Bibel kalian kan memakai bahasa Yunani. Inilah kalian. LAI menerjemahkan salah, kalian imani. Baru direvisi. Aduh. Nih, aku naikkan lagi. Siapa nih? Pemburu. Agama apa pemburu? Jonathan Nail. Selamat malam, Jonathan, pemburu. Halo, pemburu. Pemburu. Jonathan. Halo, selamat Jonathan. sore. Ya, sore. Selamat sore, Bunda Aritonan. Iya. Ya. Jadi saya dengar Bunda pernah tinggal di Timor Leste ya, Bunda. Dan Bunda dulunya Ya, orang kita Kristen di ya, sini. Bunda. Ya, saya Kristen. Ayo, kita berdiskusi. Ya. Kemarin saya ada naik tapi saya diturunkan karena tidak mau dianggap jadi saudara kan. Karena kita sudah beda agama, jadi kalau udah berbeda keyakinannya, terus anggap saya musuhnya dia, bukan lagi jadi teman. Tapi apakah itu masih berlaku sampai saat ini atau gimana Bunda Aritono? Karena Saya tentunya kebetulan. bagi saya perbedaan atau perdebatan itu ujung-ujungnya seharusnya membawa kita saling mengenal satu dengan yang lain, bukan menjadikan kita musuh satu dengan yang lain. Bukankah demikian Bunda Aritono? Bang, Saya hanya mau bertanya saya Bunda, tidak. selama Bunda ada di Kalau Anda yang selama Bunda berbicara ada di terus Kristen, tidak memberikan kesempatan kepada kami, itu namanya nggak diskusi, Bang. oke, silakan Bunda. Ya, saya menanggapi dulu. Kalau Ito Faruk berkata demikian, berarti karena ada suatu sebabnya. Begitu. Nah, silahkan sekarang Anda bernarasi. Oh gitu ya. Ya, saya tidak pernah naik di komalnya Bunda. Ini Pak Faruk, kemarin pertama kali saya naik karena saya lihat temanya ini. Jadi saya hanya mau bertanya, Bunda pernah ada di Kristen. Apakah Yesus itu punya kelakuan yang seperti ada di tema ini? Bunda? Pernah Bunda dapatkan itu di dalam Injil atau gimana Bunda? Kalau yang saya dapat di dalam Lukas 14:26 salah satunya, Yesus itu mengatakan syarat untuk menjadi muridnya itu membenci kedua orang tua kita. Bisa dibaca? Iya, Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dengan tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya perempuan, saudaranya laki, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oh gitu ya. Jadi apakah dalam tindakannya itu Petrus dan rasul-rasulnya harus membenci keluarganya seperti yang tertulis atau tidak demikian mereka lakukan demikian? Loh, ini begini apakah Bang. ada bukti bahwa Petrus harus membenci? Oke. Bang, begini Bang. Coba Ya, silakan. kita memakai secara logika. Bahasa Indonesia diartikan ke bahasa Indonesia. Kecuali Bibel Anda menggunakan bahasa original, berarti ada kitab tafsirnya. Atau tidak, kitab Anda sudah berbahasa Indonesia. Pasti ada kitab tafsir untuk menjelaskan apa maksud ayat tersebut. Apakah Anda punya referensi tafsirnya? Ya, saya tahu, bagi saya itu ayat itu ada makna teologinya ada di situ. Bukan menyuruh kita untuk saling memusuhi di dalam rumah, bukan itu yang dimaksud. Tapi maksudnya kalau kita mengimani Yesus dan kalau ada keluarga yang sepertinya masih menyembah berhala dan tidak mau ikut kita menyembah kepada Allah, mohon maaf saya sebutkan Allah di sini, kita hanya menyembah kepada
Elohim Yahweh, dan kalau keluarga kita mereka menyerang kita dan memberontak terhadap kita, itu yang harus kita lawan. Bukan Nah, sembarangan terus duduk, tidak ada masalah terus kita langsung melawan keluarga kita, merontak saja, tidak. Pasti ada sebab iya. akibatnya. Sekarang Dan kalau itu ada sesuatu yang keterangan abang yang ya, itu dari mana, Bang? Yang abang dari jelaskan itu referensinya dari mana, Bang? tafsiran, Iya, dari mana? dari sistematikal teologi yang saya dapat di situ. Saya bukan ahli, tapi dalam Ya, sistematikal sistematiknya itu teologi gini, ada Bang. makna. Bang paham nggak, Bang? Bang paham nggak? Kalau kami Islam di pesantren itu kan kalau untuk menafsirkan segala sesuatu itu ada referensinya, memakai kitab. Nah, kitab ini yang akan dipelajari oleh saudara-saudara kita yang mau belajar. Nah, ini referensinya ini dari mana? Ada kitabnya nggak? Oke, kita kembali ya. Jadi ayat yang tadi Bunda, Bunda itu dulu, Aritonang ambil itu Ante, WA dulu nomor rekmu, ada yang nanya sama aku. Ya, ada yang nanya ini barusan. Ya, nomorku nggak ada. Nomormu gak ada makmu. Aku kalau gitu WA duluan ya. Aku WA duluan. Iya, Ya, soalnya lanjutkan John. disetel ulang dia. Oke, lanjut John. ya. Jadi maksud Bunda Aritonang ayat yang tadi diambil, apakah itu Yesus sedang mengajarkan kita untuk tidak menghormati orang tua kita? Apakah itu yang Bunda Aritonang maksudkan di situ? Atau gimana? Coba abang. Karena Bunda Coba Aritonang abang. juga dulu di Kristen. Coba abang. Kalau apa? bagi saya Abang, itu coba. bukan mengajarkan Begini bang. kita. Bang, begini bang. Abang bacalah. Ya. Biar enak. Gitu loh. Lukas 14 nomor 26. Kalau perlu baca 25-nya. Baca seterusnya. Apa maksud Yesus seperti itu? Nah, abang jelaskan gitu loh. Ya tadi kan sudah saya jelaskan Bunda. Itu maksudnya bukan seperti yang Bunda maksudkan. Nah, yang Kalau abang bagi saya, jelaskan bagi itu pemahaman ada referensinya saya, nggak bang? Ada referensinya nggak bang? Gimana Bunda? Ada referensi kitabnya nggak? Bagi saya itu ajaran yang saya ajarkan bagi jemaat dan anak-anak saya gitu. Karena ada banyak orang yang salah tafsir di ayat itu. Iya, oke. Sekarang saya baca ya. Itu pribadi saya. Oke, saya baca begini. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk Bunda, mengikuti Yesus. mohon maaf ya Bunda. Ya. Mohon maaf saya bertanya dulu ya Bunda. Saya kurang tahu silakan. yang oteng-oteng itu maksudnya apa ya? Karena kita dari Timor Leste tidak ada salin. Oten tuh orang Kristen. Oten tuh orang Kristen. Terima kasih Bunda. Ya, karena saya kurang mengerti juga bahasa, tapi karena saya baca ini di sini kan katanya Yesus gak punya akhlak, jadi ya saya masuk itulah. Tapi bukan cari masalah, bukan cari apa-apa saudaraku. Saya selalu berkata, pasti Islam dengan Kristen itu ada perbedaannya, tapi perbedaan itu jangan membawa kita sampai saling musuh satu dengan yang lain. Ya Nora. Ya itu bagi mamanya Yesus. Di sini namanya Bunda Maria. Di sini namanya Bunda Maria. Siti Mariam. Ya udah, Bunda Mariam lah. Ini namanya Siti Mariam kok. Ya udah, Ante, kan. Mamanya Yesus hebat kali, mamanya Yesus ini, Pak. Tapi kan sudah si gondrong ada. Ini bundanya lagi pula. Lanjut Bang John. Lanjut. Bang Faro, drog, cair drog. Gondrong, cair drog, Bang Faro. Di sini namanya Siti Maria. Ya Bunda, Bunda Maria. Ya, lanjut. Bagi saya itu saja Bunda, ya bagi saya sudahlah. Ya di situ saja, karena di temanya itu yang saya naik, tapi kalau kalau yang tema yang ini dari hostnya,
Yesus nggak punya akhlak. Ini hostnya begini ya. Yesus kan Tuhan, Coba jelaskan. betul? Ya, Yesus kan Tuhan, betul? Ya, bagi saya Yesus Tuhan sesuai dengan Alkitab, bukan Yesus sesuai dengan konsili. Kalau bagi saya, Yesus Tuhan sesuai Oke. Alkitab, Nah, bukan sesuai Tuhan konsili kan Nikea punya, atau apa. ya Tuhan kan punya kuasa ya, Bang. Tuhan punya kuasa. Ya, Tuhan Yesus punya kuasa Ya. karena diberi Oke. segala kuasa diberi. Dia bukan berkuasa mutlak, dia diberi Oke. kuasa. Jadi yang menjadikan Maria bisa hamil itu Yesus atau bukan? Apakah Yesus mampu menjadikan Maria hamil? Hmm. Yang menjadikan Maria hamil itu Bapa Elohim Yahweh, karena Yesus jasmaninya dia tidak bisa berbuat apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Dia harus melakukan apapun Gak usah sesuai dengan panjang-panjang, perintah Bang. Kalau Bapa Abang Elohim. mengatakan bahwa Maria itu hamil karena Bapak, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia gak ada kuasa. Berarti dia bukan Tuhan dong, Oke, gak ada kalau kuasa. Bunda anggap Kalau Yesus, dia tidak bisa menjadikan Maria hamil. Yesus bukan. Oke, dan kenapa makanya Bunda Aritona udah keluar dari Kristen menjadi Islam? Karena Bunda sampai Gue kapanpun yang ngomong, tidak akan pernah percaya Yesus. aku yang ngomong, kenapa kau Ya. salahkan si Nora? Aku Oh, yang saya ngomong. Yang Saya lagi ngomong ngomong. Hesti sampai terbangun aku lagi Kenapa tidur. kau Yang salahkan ngomong Hesti, dia? bukan Aku itu ngomong. Nora. Salahkan sini. Kalau gitu ini lagi diserang ya. Saya kan lagi ngomong Diserang. Oh, ya. atur dengan Bunda. Dia sama Udah, saya, aku diam, Ante. aku diam. Ante, dia sama saya. Saya, Bang. Oke. Saya, Nah, kalau- Bang. Ya. Ya, oke. Izin ya, Bang Jonathan. Bang Jonathan ini seorang pendeta. Silakan. Ya, seorang pendeta. Kami dulu di gereja kami itu 2 kali dalam sebulan melakukan penginjilan ke gereja, ke tempat-tempat yang di sana belum terdapat ada gerejanya, karena dia mungkin mayoritas karena Islam, jadi hanya beberapa di situ yang Kristen, jadi belum ada yang namanya gereja-gereja besar, ibadah masih di rumah. Nah, Ya. saya di situ Mohon memang maaf, saya bertanya potong kepada dulu ya Bunda. Saya potong dulu bisa Bunda. Lebih baik pendeta jangan dipakai ya Bunda, karena saya hanya seorang hamba, saya tidak mau pakai pendeta karena memang Oke. saya tidak hanya dipanggil pelayanan di gereja, tapi saya bukan seorang yang punya gelar di gereja karena saya tidak mau menjadi Oke. pendeta. gitu. Oke. Ya, saya bertanya kepada pendeta saya sendiri, yang membangkitkan Yesus siapa? Dia bilang Bapa. Jadi otomatis saya berpikir, walaupun konsep Tritunggal itu yang kalau diimani oleh Kristen itu sebenarnya blunder saya katakan. Kristen tidak bisa menjelaskan konsep Tritunggal. Konsep Tritunggal itu munculnya karena kan ada Tertullianus. Betul. Nah, Betul. sementara ya, jadi begini, ketika Bapa membangkitkan Yesus, berarti saya sudah mempunyai lebih dari satu Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus saya dibangkitkan oleh Tuhan Allah saya. Nah, ini saya ya, Konsep. Nah, ujungnya jadi 3 pribadi, Iya, satu silakan. hakikat. Pertanyaan saya jadi begini. Bapa punya pribadi lain, Yesus punya pribadi lain, dan Roh Kudus punya pribadi lain, dan menjadi satu hakikat. Kalau kita cari dari KBBI, arti hakikat itu apa? Hakikat itu adalah intisari, dasar. Nah, sekarang pertanyaan saya, hakikatnya Bapa itu apa? Ilahi. Hakikatnya Yesus apa? Manusia. Hakikatnya Roh Kudus itu apa? Roh. Dia bagaimana mungkin yang sudah 3 ini, 3 hakikat menjadi satu hakikat? Bapa hakikatnya apa? Ilahi. Yesus hakikatnya apa? Manusia. Pertanyaan saya, Bapa bisa jadi manusia enggak? Tunggu Bisa dulu. kan, Bang? Kau habis kau puasa. Iya. Kau sahur tadi makan apa? Bapak Kau yang sambut akan- gitu tumben kok kalem. Bapak tidak akan pernah jadi bisa. Oh, Bapak saya tidak diharuskan akan pernah kalem. bisa jadi manusia dari itu. Tumben. Kau ngikut-ngikutin aku kau. Giliran aku garang kau garang. Giliran aku kalem kau kalem. Kau ikut-ikutin aku kau.
Saya tadi mendapatkan ilham. Oh, ilham dari siapa? Dari si gondrong. Tiba-tiba ada cahaya mengelilingi saya. Terus mengatakan, Nora, kau sudah benar, katanya kan. Apakah engkau itu Tuhan? Kata saya loh. Kok tumben-tumbennya kok dari tadi aku simak-simak ya kan. Kok habis kesambut Iya. dari mana? Saya Kok sahur berusaha. apa? Saya berusaha baik, Ante. Berusaha baik. Saya dari tadi udah istighfar sebenarnya dalam hati. Ya Allah, tanamkanlah kesabaran. Tanamkanlah kesabaran. Saya dari tadi udah mengamuk. Saya sampai bilang, saya tidak puasa. Kenapa? Saya bisa mengamuk. Ada orang. Oke, lanjut. Oke. Jadi saya tanya, hakikatnya Bapa yang sebagai ilahi, apakah bisa menjadi hakikat sebagai manusia, Bang? Tidak bisa, kalau bagi saya tidak bisa. Nah, bagaimana mungkin mereka tiga pribadi menjadi satu hakikat, Bang? Itu kan hasil formulasi Trinitas dan saya tidak menganut aliran Trinitas. Ya. Oh, Abang apa? Saya percaya Yesus Tuhan tetapi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan sesuai konsili. Iya, jadi begini Bang. Jadi Abang mempercayai Kalau konsili kan kalau konsili kan tres personae una substantia, tiga pribadi satu hakikat, bisa dibedakan, tidak bisa dicampur adukan dan tidak bisa terpisahkan. Tapi kalau paham saya bisa terpisahkan. Kalau tidak terpisahkan maka Yesus tidak akan pernah mati. Tapi bisa Jadi terpisah. Abang gereja makanya di Yesus mana, mati, Abang? mati dalam. Abang gereja apa? Ya, itulah yang membuat teman-teman ada yang tidak terima saya pelayanan, tapi ada yang terima pelayanan supaya yang saya tegaskan itu kemanusiaan Yesus. Kalau kita hanya berdebat tentang keilahian Yesus, tapi kalau kemanusiaannya kita tidak kenakan, maka tidak ada gunanya. Karena keilahian itu berbicara di luar dimensi ruang dan waktu. Karena sementara 33 tahun dia datang ke dunia, ada di dalam dimensi ruang dan waktu. Dan kalau ada Islam mengatakan bahwa Yesus manusia, kita aminkan dia manusia, dia datang 100% manusia kok. Untuk apa kita harus bertengkar? Yesus manusia. Orang yang bertengkar Yesus manusia itu karena pemahaman Alkitabnya. Ya mungkin mereka mengikuti Yesus sesuai dengan doktrin, sesuai dengan konsili-konsili. Tapi zaman kan berjalan terus, jadi kita dibukakan pemahaman kita. Salam Ban Faruk. Mohon maaf ya kemarin. Ban Faruk, mohon maaf ya kemarin saya naik, saya diturunkan Bang Faruk. Mohon maaf. Kalau saya selama ini ya buat Ban Faruk marah, ya saya minta maaf ya Ban Faruk. Saya orang Timor Leste Ban Faruk. Anda pernah mau cari masalah dengan siapapun. Silakan itu. Apa ini yang dibahas dikaji? Iya, konsep Bang Baca dulu Joni typing bukan. Bang Faru, mau baca typing. Banyak kali pengaduan sama kau, baca dulu. Iya apel aku tadi aku apel. Cuman tadi aku dengar ini Bang Jonathan ini mengatakan ya keilahian Yesus, ketuhanannya Yesus gitu loh. Yang berkata Kemanusiaan Yesus. Iya keilahian Yesus juga kemanusiaannya Yesus kan gitu. Nah, sekarang gini, yang berkata seperti itu siapa? Coba kita agak maju berpikir ya ketika memandang tentang Yesus. Siapa Yesus menurut malaikat? Siapa Yesus menurut Maria, wanita yang melahirkan dia? Siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri? Dalam Lukas 1 nomor 31, menurut malaikat, Yesus itu seorang anak laki-laki. Begitu juga menurut Maria, seorang anak laki-laki. Malaikat tak pernah berkata, "Iya, kau akan mengandung Tuhan." Tidak. Manusia ketuhan-tuhanan. Tidak. Atau Tuhan ketuhan-tuhanan. Ya, sepakat ya. Menurut malaikat dan menurut Maria, wanita yang melahirkan dia, Yesus adalah manusia. Sekarang menurut Yesus sendiri. Menurut Yesus, dia Tuhan atau manusia? Markus 12:29, dia manusia. Yohanes 17 nomor 3, dia manusia. Yohanes 5:30, karena manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:37, dia memperkenalkan Tuhan itu tidak terlihat dan tidak terdengar.
dalam bahkan satu Timotius, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ jelas dikatakan Tuhan itu tidak pernah terhampiri maut. Coba. Bahkan Yesus sendiri pun bertuhan. Nah, konsep Yesus ini 100% manusia, 100% ketuhanan, ya, ketuhanan itu yang buat siapa? Ini perkataan siapa? Sementara orang-orang cair, bro. Betul, Sementara orang-orang yang lebih kompeten terhadap Yesus, malaikat, Maria, Yesus itu sendiri tidak pernah menyatakan dia manusia, tapi dia Tuhan. Gimana Bang Jonathan? Perkataan siapa dan penilaian siapa yang mengatakan Yesus 100% manusia, Yesus juga 100% keilah-ilahan? Itu hasil konsili kan, Bang? Yang Konsili. mengatakan 100. Berarti Hasil manusia konsili, kan? Iya, pendapat Dan manusia. saya tidak mengimani itu, Bang Faruk. Saya tidak mengimani itu. Nah, jadi dasar iman Anda mengatakan Yesus Tuhan dan Yesus juga manusia, dari mana dasarnya, Bang Jo? Apa dasarnya? Yohanes 1 ayat 14. Bang. Iya, Tapi apa katanya? pasti tentunya, ya, pasti Firman berbeda telah menjadi dengan. manusia. Iya. Justru seharusnya Iya, Firman tinggal di dalam daging manusia, bukan jadi manusia. Simak Bang John ya, Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia. Karena perkataan firman telah menjadi manusia itu, ya, Anda dasarkan Yesus itu adalah Tuhan. Udahlah itu. Ya, Anda dasarkan Yesus itu adalah Tuhan. Kan gitu, Anda sangkakan Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Tidak, yang saya dasarkan Yesus jadi Tuhan itu Kisah 2 ayat 36, Bang. Supaya Abang Ayat bisa mana saja? Ayat mana saja coba? Dari Yohanes 1:14 baru ayat mana lagi nih? Anda sangkakan Yesus itu adalah Tuhan. Bukan. Ayat saya beda. Kisah 2 ayat 36. KPR 2 nomor 36. Iya, ya. Kisah Oke. para Rasul 2 ayat 36. Iya, apa kata Paulus di situ? Ayo, kata Lukas di situ. Bang John. Ini menurut hemat saya ketuhanan Iya. di sini, Bang. Bukan sesuai dengan ini. Situ dikatakan seluruh kaum Israel harus tahu tentang dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi dia menjadi Tuhan di sini karena Menjadi diangkat. Tuhan. Iya, betul. Dia dijadikan, bukan langsung. Nah, yang Betul. jadi pertanyaan, ketika Lukas menjadikan Yesus Tuhan, apakah ada validasi dari Yesus? Adakah validasi dari Yesus ketika Lukas itu mentuhankan Yesus, menjadikan Yesus Tuhan? Boleh-boleh saja Bang Jonathan menjadikan aku Tuhan. Boleh-boleh saja teman-teman Kristen menjadikan aku Tuhan. Kan gitu. Tapi apakah ada validasi dariku menyatakan aku memang Tuhan? Sama halnya juga analogi begini. Boleh-boleh saja ada seorang perempuan mengatakan dia istriku. Boleh-boleh saja ada seseorang mengatakan dia adalah adik kandungku. Dia ayahku, dia ibuku. Boleh-boleh saja itu hak dia. Akan tetapi adakah validasi dari Bang Faruk mengatakan dia istriku? Jika tidak ada, berarti itu hanya angan-angan kosong belaka. Air dong. Itu WA lah nomor Itu ya, rekeningmu. Bang. Apa pula noreng kalian di sini? Ya, sekarang gini Bang John, jika Anda Cair dia itu dah minta nomor orang. Iya. Cair dia Jika Anda berpegang kepada KPR Bang, ya validasi dari Yesus ketika Lukas menjadikan Yesus Tuhan itu mana? Mana? Ini sama halnya cinta bertepuk sebelah tangan abangku. Kan sama gini tuh Esti kan. Sah-sah saja jika ada laki-laki cinta samamu itu kan. Menyatakan si Esti itu pacarku kata dia kan. Sah-sah saja kan dibilang dia. Tapi Ya kayak gitu banyak.
Ketika tidak ada validasi darimu, apakah dia pacarmu? Tidak kan? Karena tak ada validasi darimu. Sekarang kita tanya, jika memang benar apa yang dikatakan dikatakan Lukas bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mana validasi dari Yesus? Bang John. Bang. Halo Bang. Ngelek aku ya? Cek. Enggak kok, enggak ngelek. Enggak. Hai Breta. Bang. Apa kabarmu sayang? Baik Tante. Oh. Tante Hesti mau nanya boleh Tante? Sebentar aja. Boleh sayang, tapi sayangku, tapi itu si John lagi ngomong sama Bang Faru. Atau kita biarkan dulu ya. Iya Mau Tante nanya ya. apa kok sayang? Tante, gini Tante, aku masih belum paham ya Tante. Kalau di kita kan sunat hati, tentang sunat. Nah, masih belum mengerti. Bukan apa-apa sayang. Paham lagi aku. Itu kan Iya. penjelasannya kedengarkan di room sebelah waktu semalam tuh bilangnya kayak gini. Semua nabi itu bersunat. Nah, termasuk Yesus itu bersunat, bilang kayak gitu. Nah, itu maksudnya gimana itu? Bang Faru noise. Betul sayang, Yesus sunat. Oh, itu emang beneran sunat. Nah, Benar, di usia 8 hari. untuk umatnya kayak mana? Harus sunatkah? Nah ini. Emang kayak mana itu? Terus kalau wanita katanya bersunat itu tidak wajib karena wanita Sunnah. yang wajib itu laki-laki, bilang seperti itu. Nah, kalau untuk umatnya gimana itu ya Tante Hesti? Gini Untuk sayang. umatnya jangan sunat. Oh, seperti itu Tante Nora. Umat Kristen ya, umat Kristen. Iya, umat Oh, Kristen. iya. Kalau Kristen untuk kan Islam nggak ya sebentar adik Breta kan Yesus itu kan diutus hanya untuk bangsa Israel, Bani Israel. Kristen kan bukan Bani Israel. Jadi persunatan ya kalau nggak sunat ya nggak masalah. Oh, iya, paham. Mm-mm. Nah, kalau untuk Islam sendiri kan katanya seluruhnya bersunat buat laki-laki aja. Nah, kalau perempuan kan tidak seperti itu ya, tidak diwajibkan. Oh iya, makasih ya Tante Nora, Tante Hesti udah Sama-sama. paham. Kapan kau masuk Islam? Tante Hesti ada aja ini Tante. Pusing, pening pala kentar. Oke lanjut John. Ya, saya iklan dulu. Kita doakan si Breti ini, dia udah nggak percaya lagi Yesus jadi Tuhannya, udah nggak percaya, dia mencari ya. Kita doakan di bulan baik, hari baik, 26 puasa, masuk 27 puasa. Semoga cepat menjemput hidayah untuk si Breti ya. Itu aja yang dari saya. Dia udah nggak percaya lagi Yesus, Tuhan tuh udah nggak percaya ya. Cuma Jangan kayak gitu Abang Naga. Aku iya, juga ada cuma cakep kayak gitu Bang Naga. tapi dari dirimu udah mencari tidak percaya, jadi dia tidak berani. Pernah lo ngomong kayak gitu sayang di komalku. Iya, udah nggak usah diperpanjangkan, nggak usah diperpanjangkan. Aduh Bang Naga ini kayak manapun lah itu. Udah, siap, skip, kita skip. Lanjut, saudara. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Apa Jen ini apa? Jen agama apa? Ya, Katolik. Jen Garis keras. Oke, Katolik. Oke, lanjut. Ush, garis keras. Wih, kita tengok sekeras apa. Hanya Lanjut manusianya John. yang keras, tapi hati selembut Yesus. Cinta kasih. Bener nih selembut Yesus. Ya. Bener. Bang Jen tinggal di mana? Bang Jen tinggal di mana? Bentar John. Bang Jen tinggal di mana? Jakarta Selatan. Saudara imanku coba cari tahu Bang Jen ini Jakarta mana? Coba tampari dulu dia. Bener gak dia gak membalas? Jakarta Selatan, Bener Pondok gak? Indah. Bener gak? Nanti kok ditampari kok balas. Ya kan? Katanya kok selembut Yesus. Maksudnya? Giliran kok ditampari kok ngelapor. Iya kan? Gak usah kau bawa-bawa kau selembut Yesus. Gak usah kayak gitu bahasamu. Kalau kau selembut Yesus, maka kau harus melakukan apa yang diajarkan Yesus. Yaitu apa? Yesus melakukan sunat, kau harus sunat. Yesus tidak mengajarkan ke gereja, begini, jangan kau ke gereja. Yesus tidak pernah menyuruh kalian merayakan begini, Natal, Kak. jangan kau rayakan. Ini konsepnya gini Apa ya. Jen? Kalau pakai Oke. niat,
kalau pakai niat Kak pukul saya, itu beda konsepnya. Ya, kalau kamu pakai rencana lalu kayak seperti tadi bilang cari saya lalu pukul, bukan halal Kan untuk caranya itu membuktikan, diajarkan. kamu bener gak sih selembut Yesus? Nah, itu kan bisa Karena juga kalau saya kamu jawab, saya selembut bilang, Yesus oh harusnya ya kamu oke. sunat. Kamu Karena sudah sunat gak? kesepakatan. Kamu sunat gak? Saya Katolik tidak sunat, tapi saya karena budayanya saya orang Timur itu Katanya disunat, selembut tidak sunat. Yesus. Katanya kok selembut Yesus. Ajarannya aja kok nggak Kata selembut lakukan. Yesus, dengar Kak, kata selembut Yesus dengan yang sunat itu tidak sinkron. Selembut Harus Yesus itu sinkron. berkaitan dengan sifat. Sekarang aku Caranya tanya, kita kenapa kamu gak sunat? Ya, kita bicara- buktikan. Kenapa kamu gak sunat? bukan sunat. Kenapa? Kenapa kamu gak sunat? Karena saya Katolik bukan tidak diajarkan sunat, memang tidak diajarkan sunat, tapi saya punya budaya Timur yang sunat. Lalu Yesus kenapa sunat? Perkara dari situ Yesus itu kan mengikuti budaya sebelumnya mungkin. Budaya tradisi. Iya. Nah, kamu Tradisi bilang tadi sunat kok Katolik kan? Israel. Katolik keras ya kan? Katolik Ya. garis keras. Di mana garis kerasmu? Di mana? Kau tidak mengikuti Yesus sunat Dengar karena dulu. Yesus, Dengar dulu, Kak. karena Dengar kau dulu, Kak. bukan Konsep orang garis keras Yahudi. dulu. Ya, Konsep garis Yesus keras melakukan dulu. sunat karena mengikuti tradisi Yahudi. Kau tolak ajaran Yahudi. Kau tolak ajaran Yahudi, tapi kau tuhankan orang Yahudi. Ini otak di mana? Kau tolak ajaran Yahudi. Kau tolak tradisi Yahudi. Tapi kau tuhankan orang Yahudi kan PA. Seharusnya Saya kau tidak tuhankan sesamamu Katolik. Sesamamu Saya tidak Katolik mentuhankan tuhankan. orang Yahudi. Kan garis keras. Katolik garis keras. Kalau kau Katolik garis keras maka tuhankanlah sesamamu Katolik. Jangan orang Yahudi kau tuhankan. Paham kau? Oke, Jadi kalau kau udah oke, menolak oke. ajarannya, kau tolak tradisinya, kau tolak juga orangnya. Itu loh. Mana garis kerasmu? Oke, Kalau kau oke. garis keras Katolik, maka mulai hari ini tuhankanlah sesamamu Katolik. Dah. Bukan begitu konsep Tuhannya. Oh, bukan begitu konsepnya. Boleh saya bicara tentang ketuhanan saya? Silakan, bahwa silakan. dari manusia. Saudari percaya bahwa Quran itu adalah kalam Allah? Saudari percaya? Itu adalah firman Allah? Apa katanya? Al-Quran kalam Allah. Dari mana Anda mengatakan Al-Quran kalam Allah? Kalamullah. Oh, Mana datanya? benar kan? Berarti itu firman Allah enggak? Datanya di mana? Jangan main tebak-tebak buah Tidak, manis kita tidak. diskusi. Quran itu firman Allah enggak? Sama halnya gini, Zen, adik Zen, ku bilang. Sabar dulu, apakah Bang. Anda Jangan terlalu percaya- bertele-tele. Abang terlalu Apakah Anda bertele-tele. percaya Abang kalau kontek Bible saja. itu Abang perkataan tanya saya dulu. gambok? Jawab saya dulu. Abang jawab saya dulu. Quran Gimana? itu firman Allah enggak? Gak bisa kita angkat materi yang tanpa data dari omonganmu gitu loh. Berarti Quran itu karangan Nabi Muhammad kan? Adik Berarti Quran Zen, itu karangan Nabi Muhammad. adik Zen Karena diskusi kamu yang tidak jawab. Quran karangan. ini. Nah, kamu ketika diajak diskusi baik-baik kerasukan, malah memframing sesuatu Bukan, yang belum Bang. didiskusikan, Dengar kamu dulu. simpulkan. Kan saya tadi tanya saudara saya. Saya tanya saudari saya itu dengan baik-baik. Silakan. Kalian percaya Gitu nggak loh. bahwa Gini loh, Quran kalau itu kamu mau firman Allah? mengatakan, kalau kamu mau mengatakan Al-Quran itu faruk kalamullah berdasarkan ini gitu loh. Ya kan? Contoh, Ya. kalau saya katakan Bible itu surat sudahlah, surat beginilah. Lukas itu Nggak usah adalah bicara sama hasil saudara, penyelidikan anggaplah dari para firman pewarta. Quran Dasarnya itu itu anggaplah Lukas 1 nomor 1 keterangan sampai para- sekian gitu loh. Apa nih? Nabi, Udah oke. kerasukan. Udah Yang kerasukan. kerasukan saudara, Bang. Abang itu apa ya? Kelihatan kayak tolol begitu ya. Nah kan, udah kerasukan itu. Selembut Yesus. Nanti kena ban, Katanya selembut Yesus. kena pelanggaran kok. TikTok sekarang sensitif kali toh. Dia kalau ada omongan-omongan Iya. itu langsung datang dia pelanggaran, nak Ben. Gak mampu berdiskusi, jangan kerasukan. Gak bisa aku benarkan sebuah perkataan yang tanpa didasari prinsip ilmu, meskipun kebenaran benar.
Meskipun kebetulan benar, mana bisa kita benarkan? Perkataan yang tidak didasari oleh ilmu, meskipun kebetulan benar, itu nggak bisa kita benarkan. Karena apa? Kebetulan yang dia katakan benar. Apalagi perkataan itu diangkat menjadi sebuah materi. Bunyak kita nanti yang buradul diskusinya. Karena ketika dia menyampaikan kebetulan benar, bukan benar-benar benar. Janganlah katanya. Ban Faruk dan Bunda Nora, saya izin pamit ya, karena ada tugas yang mau saya kerjakan ya, mbak-mbaknya, sahabat-sahabat semua. Lain kali Ya kita. tapi ini Bang John, Bang Faruk mau tanya sedikit nih Bang John. Bang John merasa Ya, silakan. malu nggak punya saudara? Bang John merasa malu nggak punya saudara Kristen kayak si Jen tadi? Kalau keyakinan kita sampaikan dan orang tidak terima dan akhirnya kita maki, itu tidak sesuatu yang seharusnya tidak perlu saudara. Iya, Anda enggak. boleh Tadi memaksa. nggak berbicara tentang keyakinan. Dia kan ingin mengangkat satu materi, di mana materi ini dia tidak pahami. Kenapa? Karena tidak mendasar. Dia tidak membawa dalil dari materi ini. Kita tanyakan, mana dasarnya, mana dalilnya dari materi yang mau kita kupas ini. Malah dia maki-maki saya. Apa gitu? Masih dalam Kristen begitu Bang Joni. Ya. Sebenarnya gini Bang Faruk, kalau dimaki-maki Bang Faruk kan Kristen ini kan ajaran kasih. Jadi dikeluar kasihnya itu, apa yang dimakan itu yang dikeluarkan, itu kasih itu. Kalau saya Bang John, ya selama ini nggak masalah. Dimaki-maki gitu gak masalah. Cuman akun kita banyak yang kena banned karena tamunya kayak gitu. TikTok ini sekarang sensitif di 2025 ini. Ada perkataan yang bisa seperti itu langsung kena ban. Gitu loh. Betul. Makanya dijaga lisannya. Janganlah merendahkan orang dengan perkataan, memaki orang, mencaci orang, nggak boleh. Makanya berkali-kali Ada tadi kalian. dia bilang dia selembut Yesus loh. Nah itu. Dia bilang tadi hatinya selembut Yesus. Mohon maaf ya saudaraku, kita buka komal dengan tujuan supaya orang bisa mengenal Islam dan orang bisa mengenal Kristen, bukan mengenal ego, bukan mengenal ego kita atau emosi kita. Untuk apa kita harus emosi, saudara? Untuk apa? Janganlah. Ya, saya malu, tapi Ban Faruk itu kan masing-masing keputusan Ban Faruk. Noise Bang Faruk. Ya nanti mereka bilang saya sok-sok lah. Saya noise lagi ya. Ya Ban Faruk, Bunda Nora, selamat ya, pernah tinggal di Timor Leste. Salam dari Timor Leste. Ya di sini juga saya ada teman-teman Islam juga ada. Ya. Oke Ban Faruk, semuanya Bunda Nora, semua sahabat-sahabat Islam yang ada di sini. Saya izin ya Bang Faruk, kemarin saya diturunkan karena noise ya Bang Faruk. Ya, saya senang. Biasa Bang Faruk tegas, Bang Faruk. Tegas itu tujuannya apa? Supaya orang Kristen juga dengar, Islam juga dengar. Karena bukan doktrin, bukan ajaran, tetapi yang melakukan itu yang benar. Bukan hanya sekedar retorika, oh doktrin hebat, ajarannya hebat, Islam hebat, Kristen hebat, tetapi pribadinya tidak melakukan juga sama saja kan Bang Faruk. Ya itu maksud saya Bang Faruk. Jadi kalau Islam atau Kristen yang hanya saling mengejek, mengolok dan keluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya, itu hanya merusak reputasi dan merusak komal saudara-saudara kita ini kan. Kita ini kan buka komal dengan tujuan apa? Supaya orang Islam bisa mengenal Islam lebih benar lagi, dan orang Kristen juga. Tapi sekarang kita lihat sudah beda Bang Faruk. Seperti kalimat-kalimat yang tadi karena saya banyak juga kalimat yang saya tidak mengerti, kadang dikatakan botol, apalah, saya mohon maaf ya, saya tidak mengerti. Oke Bang Faruk, sekali lagi salam dari Timor Leste buat kita semua. Ya, terima kasih Bangnya. Tadi Bang Faruk nggak nanggapi karena apa? Karena noise. Makanya saya kasih Anda kesempatan berbicara supaya jangan terganggu narasi Anda karena Bang Faruk tadi kondisinya noise. Oke, kita sapa Khalid. Khalid, selamat bergabung Khalid.
Khalid. Ya, Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak mana mau dinaikkan kau YS? Kau akun privat, kok enggak? Permintaan naik YS. Itu loh Bang Tadi Faro. YS itu bukan nama kawan musik gondrong ya? Bukan, bukan itu nama kau. Minta dulu permintaan naik, baru kamu bisa naik. Minta tolong kemana bisa kau di jamba orang kau akun privat. Nah, silakan Bang Khalid. Ada yang disampaikan Bang, silakan Bang. Tadi siapa yang bertanya katanya Quran, mana dalilnya Quran sebagai petunjuk dalam hidup? Ada yang bertanya tadi seperti itu? Nggak gitu. Tadi siapa itu bilang? Dia bilang, apakah Al-Quran itu kalamullah? Nah, karena ini menjadi diskusi, ku bilang, nggak bisa Bang, kan gitu. Kita katakan iya. Kita pastikan dulu ketika dia berkata atau bertanya seperti itu, dia memahami nggak? Benar-benar benar atau kebetulan benar? Makanya kita tanya, kau dapat informasi atau dasar dari mana ketika mempertanyakan apakah kalamullah fil Al-Quran itu kalamullah gitu loh. Tujuannya supaya jangan ada plesetan, datanya mana gitu loh. Contoh, ketika kita katakan ya, apakah Bible itu firman Tuhan? Saya rasa tidak, saya bilang. Dasarnya apa? 2 Korintus 11 nomor 17. Itu dikatakan Paulus. Sebab apa yang ditulis disampaikan itu bukan bagian dari firman Tuhan, tetapi yang dia dapat dari orang yang BO-DOA, yang ingin bermegah-megahan. Ya kan 1 Korintus 11 nomor 17. Maksudnya gitu, aku minta datanya untuk menguji bahwasanya si yang bertanya ini benar-benar memahami apa yang dia tanya. Jangan dia bertanya, dia sendiri nggak memahami apa yang dia tanya. Karena antara kalam dengan kalimah itu berbeda. Jangan ketika dia mempertanyakan kalam, tapi yang dia pahami kalimah, yang dia ingat gitu loh. Makanya kita minta datanya kan, tunjukkan datanya, dreng ini kata dia. Oh ya, kita bahas kalam, bukan kalimah. Kalau kalimah itu satu, kalimatullah satu kalimat, satu kata, satu perkataan Allah. Kalau Al-Quran lebih dari satu itu perkataan Allah, banyak di situ kan kata-kata Allah, kalimat-kalimat Allah banyak di situ, gitu loh. Apa yang mau dibahas ini gitu? Jangan kebetulan benar ketika dia bertanya. Cuman begitu ditanya gitu kerasukan. Mudah kali kalian kerasukan. Jangan kerasukan lah. Kalau nggak mampu untuk berdiskusi, udah nggak usah diskusi, nyimak di bawah aja. Nggak ada yang maksa kalian diskusi di sini kok. Tanpa kalian, aku dan Gondrong pun bahagia kok. Barji. Oke, Aksi, selamat bergabung Aksi. Halo Aksi, mana nih Aksi nih? Halo Aksi. Oh, halo, kepencet Bang kali. Saya udah pernah naik ini. Ya, halo. Halo Bang Badung. Iya Bang Aksi. Iya, bukan abang, saya Ya, siap Kak, siap. Pengangguran yang berharap dapat uang dari TikTok, ya Allah, dan sedar. Gak ada hatimu, Bang. Halo Abang, selamat siang, selamat sore. Iya, sore. Islam Karistin. Ada apa temanya ini Bang? Iya, Islam Karistin. Temanya Bang apa? Ya Allah, ya Allah. Yang dibahas Bang apa Bang? Ya agama Abang apa Bang? Bang, Kristen. Ya gitulah adik. Ya, tema Babang Faruk itu, apakah Yesus itu berakhlak?
Untuk menguji itu, Babang Faruk tanya dulu ke adik. Tuhannya adik siapa? Oh gitu ya bang. Iya, Tuhan adik siapa namanya? Saya jawab ya bang. Iya, siapa nama Tuhannya? Gak usah dijawab, ditengok-tengok aja. Ditengok-tengok aja. Gak usah dijawab aja, Jawab. ditengok-tengok aja nih. Iya saya jawab lah bang. Saya jelaskan. Udah jawab silakan. Kalau mau dijawab silakan. Kalau mau ditengok-tengok aja silakan. Tapi kalau udah nyaman, ya kalau nyaman tanggung sendiri, tanggung sendiri resikonya ya. Alasannya Muhammad itu memperkolki anak di bawah umur apa bang? Kerasukan. Kok kerasukan gak naik ke atas? Aku bagus-bagus bertanya lu siapa Tuhanmu? Kerasukan. Waalaikumsalam. Kejang-kejang aja kan. Belum ya teman-teman ya, doakanlah. Doakan ya biar bisa terbeli jubahnya gondrong ya. Oke, YSS, selamat bergabung YSS. Ya, tadi bergabung. Iya. Islam Kristen YSS. Kristen. Oke, adik. Berarti sudah nyimak tadi adik ya tentang tema kita tadi ya, pembicaraan kita tadi, diskusi kita. Apakah seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak? Ya, ini tadi yang kita baru tadi tertutup karena rungkat karena apa? Iya, kena peringatan tadi. Jam lagi. Kena ban tadi, kena ban, kena peringatan. Gimana? Apakah seorang anak yang menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Ya kan tadi sudah saya jawab bahwa Maria itu hamil karena Roh Kudus. Oke, karena Roh Kudus. Coba dibaca di dalam Lukas 4 nomor 1. Roh Kudus itu ada di dalam diri siapa? Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus adik. Setelah Yesus lahir, Lukas 4 nomor 1, Roh Kudus itu Yesus itu kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus, dengan modal itu Yesus itu Tuhan bagi iman Kristen. Ya kan? Benar nggak? Kan benar kan? Nah, sekarang yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus dalam Lukas 4 nomor 1 ada dalam diri Yesus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Yesus itu ada menjadi manusia karena Roh Kudus. Oh, berarti Yesus manusia, bukan Tuhan. Dia manusia, dia juga Tuhan. Hah? Dia manusia, dia juga Tuhan. Oke. Kapan Yesus itu jadi Tuhan? Sebelum dia jadi manusia, dia sudah Tuhan. Sebelum dia jadi manusia, Sebelum dia jadi manusia, dia sudah jadi Tuhan. Berarti sebelum Maria hamil, dia sudah jadi Tuhan. Setuju? Ya. Nah, maka ketika Maria hamil, ini atas kehendak Tuhan yang mana? Kehendak Tuhannya Yesus atau kehendaknya Yesus? Coba diulangi. Ini bang ya, pelan-pelan kita ya adik ya. Yesus ini kan Anda katakan jadi Tuhan sebelum dia dilahirkan. Karena sebelum dia dilahirkan. Bukan dia jadi Tuhan sebelum jadi manusia. Dia Tuhan. Kalau dia Tuhan ya sudah saya tanya. Ya. Apakah dia Tuhan yang maha kuasa? Dia maha kuasa bersama dengan Bapa karena dia firman. Iya, karena dia maha kuasa, apakah dia mampu dengan kuasanya menjadikan Maria hamil? Ya mampu, tapi bukan begitu Ya jalurnya. mampu. Tapi bukan begitu jalurnya. Ketika seorang anak telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah anak itu memiliki akhlak? Saya bilang tadi dia mampu tapi tidak melakukan.
Bukan itu, karena dia Tidak ada maha karena roh. kuasa, Dik. Kalau mampu tidak Dia maha maha kuasa, kuasa. dia tidak maha kuasa. Sekarang saya tanya Bapak dulu. Heeh. Itu udah Bapak itu hamil bukan biologis tapi dari roh. Tapi kenapa Bapak mengatakan apakah punya akhlak? Berarti kan bisa kalau didengar kata-kata seperti itu terjadi satu perbuatan yang nggak baik. Kenapa nggak baik? Loh, karena Bapak kan larinya ke situ. Ketika aku mempertanyakan apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak, apa yang salah dari pertanyaanku? Kalau itu pertanyaan yang nggak salah kalau di luar Yesus. Loh, kalau di dalam Yesus kenapa salah? Ya, karena Yesus ada bukan hasil biologis, Pak. Saya kan tidak bilang apakah seorang anak telah menghamili. Kalau kosakata yang kugunakan menghamili, ya, atau menyetubuhi, itu salah. Ini kan menjadikan, ku bilang, Bang. Yang Bapak bilang tadi, kosakata yang kupilih itu kalimat menjadikan. iya. Yang Bapak bilang tadi, apakah punya akhlak kalau seorang anak membuat ibunya hamil? Kan begitu. Jadi kalau dengar sebentar, pernyataan Bapak itu atau pertanyaan pun itu seolah itu membuat kejadian ini ada satu perbuatan yang nggak baik. Itu yang salah. Loh, itu perasaan Anda saja, makanya Anda jawab. Kalau aku ditanya, Faruk, apakah perbuatan seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Tegas ku katakan tidak. Tidak. Ya jelas. Kalau di luar Yesus tidak, karena setiap orang lahir dari kandungan atau orang hamil itu karena persetubuhan. Sedangkan Yesus lahir bukan hasil itu, bukan hasil itu. Oke. Sekarang saya tanya. Apakah saya ada mengatakan bahwasanya Yesus telah menghamili Maria? Tidak ada, tapi kalau muncul kata punya akhlak tadi, tidak ada kan? Begini. Kalau memang Yesus itu maha kuasa, kenapa berat kali lisan adik mengatakan kalau Yesus itu mampu menjadikan Maria hamil? Kenapa jadi berat begini, begini Pak Saini Pak, Bapak itu merasa jenius padahal tidak. Nah, itu harus dipikir. Kalau adik-adik ngerasa saya tidak jenius, silakan. Begini. Pertanyaan Bapak itu, dengar. Pertanyaan Bapak itu sudah saya kasih tahu, Yesus itu di kandungan karena Roh Kudus. Berarti tidak terjadi persetubuhan. Tetapi pertanyaan Bapak itu karena masalah akhlak baik atau tidak antara anak dengan ibu, Bapak udah beda konteks itu, Pak. Oke. Apakah dari awal tadi ada saya katakan Maria hamil karena hubungan biologis? Tidak ada, tapi karena masalah Bapak angkat masalah akhlak tadi, apakah seorang anak punya akhlak, itu berarti sudah terjadi Bapak mengasumsi atau memperdengarkan ke penonton bahwa itu ada karena hasil itu. Itu gini loh adik, itu perasaanmu saja. Karena apa? Karena kamu tahu imanmu salah. Sebenarnya begini. Karena kamu tahu kelemahan imanmu, ada yang salah dengan imanmu. Iya, sebentar. Makanya sensitif. Sama halnya gini adik. Sama halnya begini adik. Orang yang gak mandi 3 hari, ketika ketemu sama orang yang melihat dia tutup hidung, dia sensitif. Cair gondrong. Jadi kasih analogi ya. Ketika ada orang yang tidak mandi selama 3 hari, terus dia ketemu sama orang, tutup hidung dia begini, orang itu, dia akan sensitif, dia akan tersinggung. Dianggapnya orang itu tutup hidung karena mencium badan dia yang bau. Padahal tidak. Orang itu banyak alasan, banyak sebab membuat orang tutup hidung begini, bukan karena baunya. Sebenarnya orang yang tutup hidung ini salah? Apakah orang yang tutup hidung di depan orang yang tidak mandi ini salah? Tidak. Yang salah siapa? Yang salah orang yang tidak mandi. Salah siapa dia tidak mandi? Sehingga hati dia tutup hidung. Sama dengan adik. Sama dengan kamu Adinda. Kamu sadar ada kelemahan dalam imanmu apa? Kamu telah mempertuhankan anak manusia.
Jadi begini Tuhan masihlah kesempatan. Aduh. Kamu imani Tuhanmu yang manusia ini adalah Tuhan yang maha kuasa. Jika dia Tuhan yang maha kuasa menjelma menjadi manusia, sebelum dia menjelma jadi manusia, dia adalah Tuhan. Tuhan yang berkehendak atas segala sesuatu. Ketika dikehendakinya seorang wanita itu hamil, dan ternyata ketika dia mau menjadi manusia, syukron Bang Raffi, ketika dia mau menjadi manusia, ya, dia menumpang lahir rahim wanita yang dikehendakinya hamil itu, maka dia menjadi anak dari wanita itu. Muncul persoalan ketika dia menjadi anak dari wanita itu. Apa persoalan? Apa mungkin? Apakah memiliki akhlak ketika seorang anak menjadikan ibu kandungnya hamil? Cair dong. Ini bisa beli jubah di mall kondrong, bisa beli jubah di mall kondrong. Gitu Adinda YS ya. Faham? Sebenarnya payah ngomong sama Pak Sani Parpaya karena orang lain pun nggak dikasih ngomong. Bapak paksakan tadi. Kalau payah ngomong kenapa adik naik? Dengar dulu. Nah, silakan Dinda, silakan. Saya udah terangkan tadi bahwa Maria hamil karena roh. Kamu paksakan itu, ada seolah-olah terjadi hal yang tidak wajar. Jadi sebenarnya begini, untung Bapak itu memang di negara kita ini, Bapak ada kebebasan bahwa dibilang itu dakwah. Jadi artinya kalau beranilah istilahnya kan banyak membahas apa, masuklah ke Raja Debat, Edis itu masuk ke situ. Nggak berani mereka naikkan Abang Dinda, nggak berani. Gimana sih menjelaskan nama kalian? Nggak berani. Sekarang gini, saya kan udah ikuti Abang. Kalau diikuti nanti kalau nanti Edis, saya akan live ke sana, masuk dari sana. Oke, ini saya tunjukkan ya bukti ya. Boleh, Babang tunjukkan bukti? Ini bukti ya, ini bukti nih. Enggak, sekarang nggak selalu bukti. Sekarang saya tanya dulu, apa sih motivasi Bapak mengadakan seperti ini? Tanya dulu Edis. Juga Bang GS, apa motivasi Edis buka komal kayak gitu? Sama aja. Loak. Sebenarnya apa motivasi Edis buka komal kayak gitu? Jawab. Mengatakan Nabi Muhammad kami yang bukan. Jawab. Berjawab. Lebih parahnya. Apa motivasi Edis? Edis lebih parah lagi. Dia nggak bisa baca Quran, tapi ngomong tentang Quran. Makanya saya bilang, dia ngaku 13 tahun belajar Quran, ternyata nggak bisa baca Quran. Dibaca cair kau di. Masuknya cocoknya kalau saling diskusi antara kedua belah pihak dengan baik kan bagus Bang. Masalahnya dia nggak mau naikkan aku loh adik. Kayak mana ini tengok ya 700 mata memandang ini. Aku males aku kok dibilang framing lagi nanti. Kalau kau bisa jumpakan aku sama dia di komal dia pun nggak apa-apa lah. Ya karena aku udah 2 kali di komal. Kalau di komalku nggak berani dia tuh, ku jamin. Nih tengok adiknya tengok ya. Nih. Tengok nih. Ini saya tapping ya nih. Saya tapping ini. Nih tapping lagi nih. Naik dis. Nah nih. Udah pernah Abang DM dia? Udah pernah Abang DM? Kayak mana mau DM diblokir? Nih. Nanti tengok ya. Nanti pemberitahuannya aku tunjukkan. Ini. Up saya bilang nih. Nih. Karena akunku yang satu sebelum ini sudah diblokir dia. Oh. Pakai akun ini kan gitu. Nanti pemberitahuannya bisa juga saya DM Abang itu kenapa diblokir Pak Andi dia mau diskusi sekian gitu, bisa juga saya DM dia. Nih bentar ya. Nah ini tengok nanti di sini pemberitahuan ini ada sini. Kalau di sini nanti pemberitahuan ini. Ya. Maksudnya bang gini.
Karena dia pun pernah berkata orang nggak berani naik ke atas. Iya, Jadi tapi masalah ini buktinya ini. Tapi dia kan nggak punya bukti. iya, maksud saya gini, nanti saya DM dia karena dia kan mengatakan naiklah yang apa. Nanti saya DM, ada mau naik bang, karena bang nanti saya bilang itu. Kamu adik, ini bukti saya tunjukkan ke kamu. Saya dibisukan sama dia. Setelah itu saya dibisukan ini tau ini.